Zaman Yahmene loh Mas. Apa kan? Biasanya ngopo mungkin dikira aku ya. Ngopo zaman saiki gimana? Lah iki lho. Ming joget-joget viral. Ya toh. Bongkar-bongkar rahasia sulap viral. Gitu. Padahal biyen ki yo. Biyen ki arep apa ya? Arep ngirim surat tuh ya wangel gitu. Zaman biyen. Nah, saiki kan wah sosial media lho. Sidik-sidik wah viral. Jadi kalau Gampil. dulu dadak nulis, dilempit, lebokke amplop, kei perangko, kirim. Kirim. Suwe toh? Suwe. Oh, sekarang hanya menggunakan satu jari pun sudah sampai. Sampai. Lah iya. Tapi kamu jangan salah sangka loh. Lah pripun? Orang zaman dulu juga sebenarnya sudah canggih dari orang zaman sekarang. Heeh. Nah, contohnya sekarang. Orang dulu tuh kirim sesuatu nggak usah lama-lama. Kalau sekarang katakanlah kita kirim barang, 2 hari 3 hari baru sampai. Orang zaman dulu tuh kirim barang tuh langsung bisa sampai. Lah kok bisa Pak? Dukun santet tuh. Ya, santet ekspresi. Nah, ya makanya tuh tak kirim saiki terus tekan. Itu hebatnya tuh di situ. Mengatakan, kowe kirimi apa? Kirimi paku, kirimi blabak. Engko metune aja di furnitur ya anu. Tapi memang itu perkembangan zaman sosial media kan di situ itu. Iya ya. Kita patut acungi jempol itu. Padahal tapi zaman dulu tuh kalau ini ceritanya simbah-simbahku Piye loh. piye Mas piye Yo. piye. Mam. Kalau zaman dulu itu kan kalau misalkan mau ngasih isyarat itu pakai kentongan. Duk 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 duk. Oke, kobongan. Kobongan gitu. Duk 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 duk. Oh, maling. Maling. Oh, gitu ya sekarang. Lah tapi sekarang kan perkembangan zaman juga perlu. Karena kalau kita menggunakan sistem yang lama akan jadi salah sangka. Lah kok Salah bisa? persepsi. Lah kok bisa? Nah, sekarang coba bayangkan. Kalau sekarang untuk kentongan wis duk 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 duk. Kemudian anakku bengok kok tukang ke somai apa kan somai teko ngene iki ya. Iya, somai. Tak 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 somai. Bener toh? Iya iya Makanya iya sekarang iya iya. canggih. Sekarang kalau kita mau jualan tuh sudah pakai audio. Iya. Kalau delok sekarang bakul gedhok lindri. Saya kok nganggo dangdutan kok piye. Oh iya ya, pakai toa. Nah, ya toh. itulah makanya kita harus tahu karena sejarahnya itu ada di situ komunikasi dan informasi. Nah, sekarang nggak ada bedanya. Sekarang sebentar lagi kan akan ada hari Radio Republik Indonesia. Nah, itu kita patut acungi jempol karena melalui radio itu kita bisa mengetahui informasi di segala penjuru. Tuh teknologi. Makanya kita nggak boleh melupakan sejarah dong. Sejarah. Karena sejarah itu penting. Sesuatu warga negara yang baik harus mengetahui sejarah negaranya. Sekarang tak tanya kamu. Nggih. Tahu nggak kenapa kok Indonesia sampai dijajah itu 350 tahun? Waduh, iya ya. Kan lama ya. Apa karena teknologi kita nggak sehebat Belanda? Salah, bukan itu rasanya. Kenapa kok Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun? Karena nggak ada informasi, nggak ada komunikasi. Oh. Bayangkan sekarang kalau pejuang kita menggunakan sistem perang gerilya. Ya, Kemudian dari penjajah menggunakan sistem perang kota. perang kota. Nah, perang kota itu kan dia operasinya di kota. Iya. Kalau perang gerilya operasinya di Hutan. Lah gimana ketemu? Satu di kota nggak pernah ketemu toh. Gini terus ya. Muter. Nggak ada konfirmasi kan kemudian, ayo kita ketemu di sini ya kan bisa. Itulah Iya. makanya lama sekali penjajahnya 350 tahun. Iya, kalau misalkan kayak senggel ya Nah, kan. misalnya Kita ketemu di lapangan yo. Nah, itu jadi bras-bras masih jelas menang. Bras-bras. Makanya itu. Dan kita patut acungi jempol pejuang-pejuang kita. Betul. Sabar, telaten, Ulet. teliti, ulet. Sekarang bayangkan kalau Belanda diserang ada orang pejuang, wah ada pejuang, dia langsung ambil pistol, ambil bedil, ambil granat. Tapi pejuang kita enggak, sabar dia. Awas, ada Belanda ke sini, pergi ke kebun, ngetoki pring, gawe bambu runcing. Tapi dengan bambu runcing akhirnya bisa menang tuh. Tekad, senjata dan semangat itu jadi satu. Akhirnya bisa menang. Perjuangannya luar biasa sekali. Jangan dilupakan dong sejarah itu. Betul. Dan juga ngomong-ngomong soal radio nih, Mas. Dulu kan yang kejadian di Surabaya. Itu kan Bung Tomo keluar-keluarnya lewat radio. Membakar semangat para pejuang. Iya. Makanya itu. Kemudian itu pembacaan teks proklamasi. Kan juga ada di radio juga. Fungsinya luar biasa sekali. Jadi kemudian itu lagi pemberitaan masalah ternyata pejuang Indonesia itu masih ada. Waktu ada serangan umum itu. Serangan umum. Juga di radio luar biasa sekali efeknya buat kita sampai sekarang pun
juga luar biasa. Radio masih mengudara ya. Apalagi sekarang kalau kita lama nggak ketemu dengan saudara, juga di radio kan katakanlah sekarang ada acara kirim-kirim lagu, Kirim salam. akhirnya ketemu. Loh kamu tuh saudaraku tuh. Lah iya di mana di sini? Ketemu. Mempertemukan yang terpisah, merekatkan yang saling ketemu. Istimewa. Ya ora sih jadi ora biasa kan. Kok istimewa. Lah memang di situ kita harus paham, makanya kita harus juga selalu belajar masalah media. Ojo gaptek lah, gitu loh. Iya, Makanya iya. Kadang ada yang rada uri loh, curang gitu. Curangnya loh. gimana ya? Kayak ini apa namanya? Ini kejadian nyata ini. Kejadian nyata beneran, kejadian nyata. Apa kejadian apa tuh? Waktu itu aku jadi asisten waktu zaman kuliah dulu. Nah, kalau zaman dulu kalau kita sakit, tulis. Pak, mohon maaf sama sakit ini tidak bisa masuk. Iya. Ditepki kancane, ada gurune. Ada acara keluarga, tulis surat. Nah, kayak kancane ditepki gurune. Lah ini loh, mahasiswa milenial. Mahasiswa itu? Mahasiswa saya, milenial ya. Milenial piye? Kelahiran tahun 2000-an. Enggak, maksudnya gimana? Kok dia sakit? Terus nggak nulis surat. Tapi ngirim foto sama dokternya. Cekrek gitu. Pak, maaf saya lagi sakit, ini saya lagi sama dokter. Gitu loh. Nggak pakai surat loh. Tapi kadang nek gitu secara konsisten loh itu mahasiswa itu. Lah kok bisa? Itu karena sakit, katakanlah mungkin sakit DB, sakit ya, di foto. Gitu ya. Nah, sekarang kalau mau cuti hitanan gimana? Sunat pi. Posing di foto ya. Nek mek repak kan ngapus itu. Apa mek repak? Ya dadak dadak kudu difoto. Mosok ya guntinge. Ya kan lagu ya toh. Sama ini juga, sekarang itu perkembangan sosial media. Gara-gara sosial media viral. Viral itu terus dijadikan media untuk promosi atau contohnya kayak ini apa jenenge iki? Kayak makanan-makanan sing lirik-lirik wae lho ya. Aku teko ora tau nawani, gak ditawani, ketok kaya menggoda iki bentuke iki. Lah iya iki aku mbok dirane lagi viral ini. Oh iki ya, rotine top ya, Mas. Rotine viral banget iki. Oh, ketane dikok bentuke kaya blenduk-blenduk gitu ta. Kayak membikin nafsu aku. Boleh loh ini. Minta dicoba. Oh, boleh. Aku tamu kok kita terima keren nyoki. Iya. Ya tak ambilin loh ya. Iya. Tak ambilin loh ya. Aku kan tamu. Oh iya. Rumah. Tak ambilin plastiknya wae ya. Kon darulang nang ngono ngono. Ya wes ini tak ambilin ya toh buat enak iki. Warnanya menggoda. Aku yo bentuknya membikin kan baru viral. Aku ya penasaran. Aku ya belum pernah ini, makannya belum pernah. Karena lagi viral, koyo enak, terus tak makan. Bismillah. Itu enak sayang. Itu enak sayang. Kenyalnya, manisnya, isinya begitu menggoda di lidah. Liyane ora. Tak kowe piye? Ya ora liyane aku njaluk. Miarep go Bali. Ya iyalah iki mesti anakku seneng kaya ngene iki wong disekok-sekok bentuke wis marai menggoda sekali. Dengan sing sapa sing iki? Ayo sing wutuh nang aku bakal cuwilan ngono iki. Ya wis aku tak nggo sing iki ya. Ya. Ya tak terke nang endi? Ya jare arep petukan anake. Pisan ngono lho. Oh iya. Ndak seret. Tangan kanan. Iki jenenge banyu nggoe pikiran apa-apane. Ya, ngetarke ya. Ya. Iki lak boleh ya. Pengusahane kayane arep mrene iki kayane. Ngono ya. Ya. Yuk pengusahanya. Tak museum, monggo sangat museum. Kok agak gosong apa ya Mas? Biasa liburan saya habis liburan. Oh sombong liburan, healing. Mau buat update status? Ya sih sebenarnya, biar eksis. Biasanya sama lah, ini kayak kopi susu loh. Pas dulu kita. Ya Allah. Tapi kayaknya jalan-jalannya ke tempat-tempat bersejarah ya kemarin tuh ya? Iya, seru. Karena ada yang busuan, ada yang sampai mendaki gunung lewati lembah. Oh, nyanyi? Digigiti nyamuk. Oke. Tapi bukan Ninja Hattori ya? Bukan. Nah ini nih, sekarang ini kalau terkait dengan
hits atau viral, update status dan lain-lain. Ini kita udah bersama dengan tamu-tamu kita. Wah, ini yang tadi tuh di awal udah di-mention sama Mas Novi sama Mas Radit, pengusaha roti yang lagi viral. Wah, Gitu. terus Tapi kok ini nggak ada rotinya ya sekarang ya. oh, iya. Nanti kita request boleh ya? Nanti ini kita ya? request karena langsung datang bersama dengan kita. Ini ada Mas Adip panggilannya. Lengkapnya adalah Mas Rifawan Pradipta Kusuma, pengusaha roti gembong viral. Selamat pagi. Apa kabar Mas Adip? Alhamdulillah baik Mbak Isya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, di sampingnya Mas Adip ini juga ada tamu yang sangat spesial. Di antara kesibukan beliau, Pak Budi matur nuwun banget. Beliau adalah Kepala Sama-sama. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan lagi. Jadi perbincangan hari ini akan membahas tentang situs bersejarah. Oh, Bukan. bukan ya? Kehidupan di sosial media. Nah ini kita mungkin nanti juga akan cari tahu gitu ya. Karena kalau bicara tentang sosial media dulu kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan. Dulu hiburan tuh apa berarti? Dulu Radio. Mas Feli kan ngalamin kirim-kiriman salam di radio kan. Ngalamin. Request lagu di radio tuh beli kartu loh. Betul. Ya kan? Kartunya tuh harus beli dulu, nggak bisa asal request lagu gitu itu. Terus kirim-kirim salamnya tuh kayak tulisannya sampai kecil-kecil. Sampai kecil-kecil. Soalnya biar bisa muat banyak orang. Dari isu di pakai ini ya, apa pakai singkatan-singkatan di Sparrow gitu misalnya. Untuk ini salamnya ini gitu ya. Kayak gitu terus lagunya apa gitu. Nah, itu dia. Sampai ada lagu di radio. Oh iya, berarti memang dulu kan Itu memang legend radio banget. saking happeningnya ya dulu berarti ya. Tapi sampai akhirnya sekarang muncul sosial media, banyak layanan streaming. Jadi kayak berkembang. Kita nanti coba gali itu. Iya, kita coba ngobrol dengan tamu-tamu kita. Kalau kita mungkin ke Pak Budi dulu nih, Pak Budi. Kalau di masanya Pak Budi dulu tuh ngalamin kirim-kiriman salam gitu juga nggak, Pak? Atau kirim-kiriman apa, Pak? Saya SMA sudah ada. Udah ada, Sudah Pak, ada, ya? Terutama untuk misalnya kalau anak SMA itu ada cewek adik kelas terutama ya. Iya. Nah, gitu yang ditaksir. Cie, Nah, cie, itu. cie. Tapi nggak sendiri. Jadi satu kelas itu semua cowok-cowoknya Oh, ngirim iya, ke dia ke gitu loh. dia, iya. Ya, nanti tergantung kita lagunya apa gitu. Itu Saya kode masih- ya. Oh, didengerin Kode gitu. Iya, itu. Dan waktu itu saya masih ingat tahun 80-an itu yang lagu yang dikirimkan ke seseorang itu sampai apal ya. Kokoro no Tomo itu loh. Oh. Mayumi Tsuwa itu sampai apal saya. Aduh. Itu pas itu lagunya itu. Nah, tapi teman-teman juga sama. Ngirim lagu apa-apa. Ya, begitulah. Perkembangan zaman di masa lalu semua juga harus mengikuti gitu. Kirim salam lewat radio. Iya. Karena nggak bisa kirim salam lewat TV ya. Iya, betul ya. Jadi radio jadi lebih hits karena Radio itu ya, lebih Pak, ya? hits ya. Ini cuma di acara Totok Museum loh, Pak Budi cerita tentang dulu kirim-kiriman, cie. Tepuk tangan dong buat Totok Museum. Sambil nostalgia berarti ya. Ini ada yang menggugah soalnya nih. Oke, jadi masa-masa seperti itu. Kalau siaran televisi waktu itu seperti apa, Pak? Siaran televisi tahun itu masih itu kalau nggak salah TV pertama yang kebetulan saya di Surabaya, yang TV kan pusatnya di Jakarta itu belum masih TVRI Masih TVRI masih ya, TVRI, masih iya. TVRI. Yang swasta gitu, jadi pilihan-pilihannya belum banyak ya, Pak ya? Belum, ya cuman satu channel itu aja Iya. gitu. Apa Pak yang sering ditonton apa? Saya sih nontonnya Unyil tetap Pak waktu itu hari Minggu gitu Ya, pokoknya. kalau itu sih memang seperti menjadi wajib ya Unyil sama ini Dunia Dalam Berita. Dunia Oh, Dunia Dalam Ah, Berita. itu Kan wajib. ada juga Pak SAFARI Safari. Iya kan? Sampai nungguin Iya. loh itu Selecta Pop itu tuh. Dan itu dulu kalau nggak salah juga siaran nggak full 24 jam ya Pak ya? Enggak, Jam jam-jam tertentu ya? memang jam berapa ya? Jam 12 lah paling lambat. Apalagi kalau ya mohon maaf ya ini ya. Kita misalnya pengen nonton film itu yang terkenal waktu itu misalnya Hunter gitu ya. Oh iya. Bintang filmnya Fred Dreyer itu. Itu pas jam 9:30 setelah Dunia Dalam Berita jam 9 sampai jam 9:30 malam
terus kemudian batal karena ada talk show-nya Pak Presiden Oh, Soeharto dengan Laporan masyarakat, khusus gitu ya? laporan khusus. Itu. Waduh, langsung. Nah itu ditunggu setengah jam nggak selesai, 1 jam nggak selesai, sudah tidur semua, pasti filmnya nggak jadi tayang. Nggak jadi Gitu. habis waktunya. Habis Pak, ya? waktunya itu. Nah itu yang membuat banyak yang gelo. Waduh, wis ditunggu-tunggu ya. Padahal liburannya itu ya Pak ya. Kalau sekarang kan gampang nih, buka di YouTube juga ada Buka gitu. di YouTube ada, buka apa ini ya, nonton TV. Sekarang nonton TV ada juga tayang ulang, Iya. yang penting mau bayar enggak gitu ya. Itu. Tapi pada intinya sekarang lebih dimudahkan lah. Ya. Gitu. Nah ini kalau berbicara tentang sekarang, nah kita ke Mas Adib, geser ke Mas Adib ini ya. Ini rotinya ini udah viral banget, total udah berapa cabang Mas sekarang jadinya? Sekarang ada 174. 174. Itu di Jogja aja atau sudah sampai Jogja, Jawa Tengah, Waduh. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Barat, Ya. sampai Jabodetabek. 174 coba. Diminta dibagi satu outlet boleh nggak ya kira-kira ya? Satu aja gitu. Ya nanti yang di sini dikasih satu outlet gitu. Baik-baikin Mas Adib biar nanti dapat Mau Mas. suguhan apa ya? Request khusus. Itu gimana ceritanya kemudian roti gembong yang Mas Adib ini bisa viral, dan kita kalau misalnya datang ke counternya roti gembong ya yang ada di Yogyakarta aja gitu, pasti ini pasti ngikut-ngikut nih sama punyanya yang itu tuh yang gitu. berdua Karena gitu udah misalnya. udah terkenal yang tempatnya Mas Adib tuh. Gimana tuh Mas? Awalnya gimana? Jadi untuk kompetitor memang kita nggak pernah fokus ya. Jadi kita tetap fokus kembali ke manajemen kita masing-masing pribadi. Oke, Jadi, ya. Untuk 2022 ini kita lebih fokus untuk menonjolkan brand gede. Oke. Jadi judulnya kita jadi roti gede gitu, yang semula jadi roti gembong gede menjadi roti gede, seperti itu Mbak Isi. Oke, ya, jadi fokus aja, nggak usah mikir kanan kirinya gimana, mau ditiru warnanya, mau disamain segala macam, pokoknya fokus aja gitu. Nah ini kemudian memanfaatkan media sosial, caranya gimana Mas supaya semakin semakin booming gitu roti gembongnya? Media sosial memang waktu itu menjadi sebuah sarana yang utama untuk memasarkan roti ini, selain dari memang kita punya rasa yang otentik. Jadi memang kita waktu buka awal bisnis pakai salah satu sosial media, Instagram. Memang itu menjadi salah satu sarana utama sampai saat ini juga. Sampai saat ini ya, Iya. live di Instagram itu ya. Live, lalu ada giveaway, posting dan interaksi sama followers juga pasti sampai saat ini. Dan memang sangat efektif ya Mas berarti ya pemanfaatan sosial media ini ya. Sangat efektif. Memang. Iya. Ini kalau Pak Budi, sosial media pertama yang Bapak punya apa Pak? Kalau nggak salah Facebook ya. Facebook? Iya. Facebook. Aku apa ya? Kayaknya Friendster deh. Sama. Friendster kayaknya ya. Ya sekarang udah almarhum nggak ada Udah lagi. almarhum ya. Berarti masih kita masih lebih bertahan jadul. Facebook ya. Kita lebih jadul Facebook dari Pak masih Budi ya? berarti ya. Lebih senior. Lebih senior Di sama dunia Pak sosial Budi media kayaknya. Oh iya. Friendster dulu, tapi Friendster hilang, habis itu lalu Facebook muncul. Oke. Gitu. Kalau Mas Adib apa Mas sosial media pertama? Saya Facebook seperti Pak Budi. Facebook. Oke. Kita janjian itu janjian. Berarti ini generasi saya ini. Oh iya. Satu SMA nih. jangan. Lalu kalau pemanfaatan Facebook pertama kali yang Pak Budi miliki waktu itu untuk apa Pak sosial medianya? Kebetulan waktu itu saya sekolah di Jepang ya. Nah, terus kemudian teman-teman pada buka Facebook ya saya ikut-ikutan aja gitu. Oke. Terutama untuk menentukan janjian, kita mau kemana, foto, kita mau teman-teman mau pengajian plus barbeque di pinggir sungai gitu ya. Foto lokasinya di sini ya kayak gitu. Cuma itu. Dan kemudian didukung dengan email grup itu. Oh, iya betul. Jadi juga cukup efektif sebenarnya ya Pak ya. Sebetulnya. Nggak cuma untuk kita tanda kutip pamer foto, tapi juga untuk koordinasi, untuk Iya. janjian sesuatu gitu ya. Iya. Karena kalau di kebetulan tidak kalau di luar negeri kan ada beberapa teman yang memang sudah ahli
bahasanya, tapi ada juga yang pendatang baru itu juga masih terbata-bata gitu ya. Jadi kalau dipakai ancer-ancer foto ini, nah itu mereka akan lebih mudah gitu. Oh iya, dulu belum musimnya Sherlock gitu ya Pak ya? Belum. Google Map benar, juga Google Map ini ya, belum belum. populer ya. Iya. Belok kanan. Belok kanan bapaknya, belok kanan terus nggak nyampe. Soalnya gang lurus padahal. Gitu ya. Kalau Mas Adip Facebooknya untuk apa waktu itu pertama kali? Waktu itu karena Facebook itu di usia saya itu populer untuk game. Oh, untuk games. Ya, jadi berinteraksi sama teman itu ya main games gitu loh di Facebook itu. Sarana untuk main game. Oke ya, beda bisa dimanfaatkan macam-macam ya. Mungkin tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya Pak Budi tadi karena kondisi untuk Betul, untuk segala janjian macam. gitu. Kalau mungkin yang lebih mudah akhirnya nge-game. Kalau sekarang mungkin juga orang Ada yang jualan ada juga gitu ya kan, ada jual di sana. Facebook ada marketplace-nya juga kan ya? Ada. Kayak Ada bisa Facebook page. menaungi banyak hal di situ. Ih, keren ya ini berarti perkembangan sosial media ini ya. Ini setelah Facebook lalu masih sampai sekarang masih di maintain Mas atau udah switch ke Masih. Instagram? Masih ya? Masih. Masih juga. Bahkan malah ini. sekarang beberapa sosial media lain kita ikuti juga. Kalau dari kan sekarang banyak nih Mas sosial media yang ada gitu ya. Yang menurut Mas Adi paling efektif untuk misalnya marketing atau promosi itu ada nggak? Kalau menurut saya yang berdasarkan pengalaman yang paling efektif Facebook dan Instagram. Itu sih masih dua itu. Karena apa? Karena mungkin visualnya atau akhirnya kedekatan dengan customer atau Kita menyesuaikan dengan mayoritas pembeli dari roti kita. Dan kebetulan kan banyak mayoritas itu dari orang-orang tua dan orang dewasa. Nah itu kebanyakan pasti mereka menggunakan Instagram dan Facebook. Oke. Kalau makanan-makanan jenis lain yang mungkin pembelinya itu atau customer sasarannya adalah milenial ya mungkin sosial media lain. Misalkan kayak TikTok atau Oh iya betul. Ya, Tergantung pengen menyasar yang mana ya berarti Iya. penggunanya apa itu nanti yang Iya. dibuat. Ini kemudian kalau dari manajemennya Mas Adip dari Roti Gembong sendiri ya, ini kedepannya sosial media ini akan tetap menjadi istilahnya partner utama gitu atau gimana? Iya pasti kita akan terus menggunakan sosial media sebagai sarana utama untuk salah satu memasarkan produk kita. Selain dari ya kita juga untuk sarana ada juga iklan di papan nama seperti itu dan beberapa majalah atau koran juga kita ikut. Tapi untuk sosial media tetap jadi salah satu sarana utama. Mas Adip ngalamin radio-radio juga gitu nggak sih, promo-promo di radio gitu? Radio sempat dengerin waktu SD kelas 5 itu juga dengerin. SD kelas 5 Nggak dengerin. usah tanya tahunnya. Enggak ya. Nanti kita malu sendiri. Apa yang didengerin waktu itu Mas? Waktu Lagu itu atau di apa? mobil kan dengernya radio pop FM waktu itu. Jadi dengerin iklan Jawa gitu. Oke. Ya, itu juga bisa jadi satu sarana efektif ya untuk promosi juga ya. Ini kalau Pak Budi ngeliat radio sekarang gimana Pak kira-kira dibandingkan dulu itu masih punya porsi yang oke buat didengerin atau untuk promo atau gimana kalau menurut Pak Budi? Saya kalah sama anak saya. Jadi kalau saya pergi sama anak saya itu radio yang diputar itu hanya satu itu yang dari Jakarta. Jadinya efektivitas radio ya tergantung ininya penerimanya kalau saya. Tapi kalau misalnya saya sendirian, kalau sempat, jadi dalam arti ketika mobil di starter kemudian nggak terburu-buru kita putar channel, memang ada jam-jam tertentu saya mendengarkan lagu Agus Plesan apa-apa gitu ya, itu kan pasti selera gitu ya. radio lokal gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau sudah masuk anak saya sudah pasrah saya. Jadi dia pasti larinya ke sekian FM itu. Itu. Jadi tapi saya lihat efektif sebetulnya lewat radio karena mau nggak mau sekarang ini macet segala macam. Itu kebanyakan kalau perjalanan yang biasa ditempuh setengah jam itu bisa sampai hampir 2 kali lipat. Nah, untuk pengemudi itu sasarannya sih bisa lewat radio ya untuk membunuh kejenuhan. Tapi untuk yang
istri atau suami atau anak-anak yang sebagai penumpang, mereka bisa beraktivitas lewat Gadgetnya WA, masing-masing. gadget, iya, Oke. larinya ya ke sosmed. Jadi, tapi kalau radionya itu cocok, ya sama, bisa. Jadi kalau saya sih sebetulnya adalah bagaimana kita berani menentukan pangsa pasar sih. Kalau Oke. saya, iya. Kalau mau ke radio ya silakan. Sekarang radio lebih murah kok kalau untuk promosinya. Menurut saya loh ya. Iya. Ya itu. Ini program-programnya Pak Budi pasti juga ada yang di radio juga nih. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ya. Iya. Berarti masing-masing media ini masih punya ini ya, Felix ya, masih ada Punya pasar sendiri-sendiri pasarnya ya? sendiri ya. Heeh, Ini kesembari mobiling gitu Betul. kan ya. Walaupun mungkin petanya berubah, misalnya dulu dominasinya radio, sekarang harus berbagi dengan jenis media yang lain, tapi tetap ada sih ya. Oke, kita jeda dulu ya. Oke, boleh. Kita mau balik lagi nanti, kita mau coba icip-icip dulu roti yang dibawa sama Mas Adib, yang di rumah, sahabat museum jangan kemana-mana. Nanti Tok Tok Museum akan balik lagi sesaat lagi, tetap di Tok Tok Museum. Monggo, sahabat museum. Tok Museum, monggo sahabat museum. Tok Museum, monggo sahabat museum. Ya, kita ketemu lagi tentunya masih di program Tok Tok Museum. Monggo sahabat museum. Tepuk tangan lagi. Masih bersama kami ada Mas Rifawan Pradipta Kusuma, pengusaha roti gembong viral, dan juga Bapak Dr. Andes Budi Husada, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul. Dan tadi terakhir kita ngomongin sosial media, ya kan? Sosial media berevolusi dari yang dulu Friendster, Facebook, Instagram, sampai yang paling kekinian TikTok ya. TikTok. Yang anak-anak joget-joget, Iya, gitu kan, benar. anak-anak muda, biar viral. Felix joget-joget juga di sana. Hah? Kamu Langsung kayaknya ini deh. langsung di band kayaknya. Kalau saya joget-joget. Angkat-angkat beban ya, beban boleh. hidup. Gue mau di TV nggak Dengan diangkat. senang hati, kalau bisa tolong diangkat. Oke, ini mungkin kalau bicara mengenai sosial media, Pak Budi, Mas Adib punya pengalaman unik nggak terkait lagi pakai sosial media, Yang misalnya lucu mungkin, lucu, atau yang bikin jengkel kan kadang-kadang juga atau kita. sampai ganti akun gitu misalnya. Kalau saya belum. Belum pernah ya. Iya. Pak Budi ini lurus-lurus adem soalnya ya. Ya, soalnya kan terlalu sibuk dengan sosial media kan juga apa namanya mungkin beda dengan yang generasi sekarang ya. Jadi saya lebih cenderung untuk ini aja, untuk ya iseng lah. Misalnya saya di IG itu kemarin ngirim reels itu baru sekali, Ya. setahun ini baru sekali. Nah, ketika ada acara di kota lain ya, nah itu. Tapi ada satu keuntungan dari ini. Teman kebetulan karena saya tadi sudah cerita sekolah di Jepang, kemudian saya ada beberapa teman dari luar negeri, luar negeri Indonesia yang kemudian sekarang ini sudah berkomunikasi lagi dan mereka mau ke Bali. Tahun 2023 mereka sudah beli tiket segala macam, terus mereka ngirim apa namanya informasi, Budi saya mau ke Bali, bisa gabung nggak? Nah itu yang menarik kalau saya di situ. Ya. Oke Jadi ya. bisa mempertemukan kembali ya, Iya. dari teman-teman lama gitu. Selain dulu mungkin sempat hilang kontak, kemudian Iya. Tapi nggak ketemu sama yang tadi dikirimin salam, kirimin lagu ya Pak ya? Oh sudah. Cuma Udah di lewat sini masanya. misalnya ya Pak Budi kayak gitu ya. Iya. Kalau Mas Adib punya pengalaman seru apa Mas? Bisa yang pribadi atau terkait dengan di roti gembongnya juga boleh. Pengalaman pribadi penggunaan Facebook sih Mbak. Jadi saya itu Facebook benar-benar akun satu yang saya buat dari dulu itu pengalaman lucunya ketika ada yang nambah pertemanan atau add friend request itu saya konfirmasi semua. Jadi
temannya tuh saya nggak kenal, saya Iya, konfirmasi iya. semua sampai sekarang, tapi saya masih pakai sekarang. Jadi setiap pakai Facebook itu hapusin teman yang nggak kenal itu tadi. Oh, oke oke oke. Iya, Tapi dulu ada request, oh, approve. dulu kan Iya. kayaknya memang trennya banyak-banyakan gitu nggak sih? Banyak-banyak, Iya. berapa Semua ribu di-confirm, gitu ya. confirm gitu. Tapi saya kadang-kadang ngalamin juga sih kalau misalnya kadang-kadang kayak iseng aja semua terus besok-besok muncul lagi ini siapa ya kenal Iya. di mana gitu padahal nggak kenal juga. Tapi itu juga ada caranya loh. Kalau misalnya aku mau temenan sama Felix nih ya, gitu terus gua temenan dulu sama temenmu. Oh. Jadi kan biar dikonfirm sama kamu, nanti kamu lihat oh ada muncul. Mutual, ya. Gitu. Iya, itu triknya ternyata ya. Triknya kayak gitu. Jadi kalau Mas Adip kan tadi pokoknya confirm gitu aja. Kalau sama Pak Budi kalau nggak kenal sama Pak Budi nggak dikonfirm nih. Jadi saya temenan dulu sama temennya Pak Budi. Ya, bisa nyantol ke sana dulu Bisa ya. nyangkut juga ke sana. Nah, ini kalau masih berbicara mengenai sosial media, apa yang pernah dialamin, keunikan, terus apa yang pernah didapatkan juga. Kalau Pak Budi melihat sosoknya Mas Adip ini yang masih sangat muda, belia, sudah punya usaha yang luar biasa sekali. Gimana menurut Bapak nih? Sebetulnya orang-orang seperti Mas Adip inilah yang memang saya gambarkan untuk menjadi generasi muda penerus bangsa. Jujur aja, ketika saya punya tim baru CPNS gitu ya, saya selalu tanya, ngapain sih jadi PNS gitu? Kenapa kok tidak sayang waktunya untuk lebih misalnya berkreasi dulu? Mereka yang usianya masih yang fresh graduate ya, itu mbok cari pengalaman yang lain gitu. Saya tantang seperti itu. Tapi ya memang setiap orang itu kan semangatnya beda, keinginannya beda, dan itu hak mereka sebetulnya. Mereka pengen jadi PNS kayak begini, tapi kami mencoba untuk membuat suasana di kantor ini jangan mengutamakan rutinitas pekerjaan mung kuwi wae, tapi kita harus juga kreatif di dinas kebudayaan, baik di museum maupun yang lain, kita harus kreatif. Supaya apa? Kan di museum seperti Museum Fredebeke ini kan jualan kan ini, supaya orang mau datang. Nah, inovasi-inovasi inilah yang memang dibutuhkan oleh sebuah sekarang ini institusi pemerintah yang memang menjual untuk sesuatu untuk masyarakat, meskipun yang dijual jauh lebih harganya memang tidak Kalau masuk. dibandingin dengan tiket Iya, masuknya apa tiket ya? masuknya Fredebeke paling Rp3.000 ya toh. Nah, Rombongan diskon iya, lagi. diskon lagi. Kalau mau ke toilet 2.000. Nah, kita bayar 3.000 di Fredebeke bisa ke toilet 10 kali. Logikanya kan di situ ya. Tapi ya nggak ke toilet juga. Misalnya seperti Iya, itu. Pak. Bercanda. Oke. Oke, Ya, oke. jadi apa? Ya, apa yo? Apa yo? Jadi menarik sekali sebenarnya memang kalau dilihat sekarang itu kan sudah banyak apa ya istilahnya cara gitu untuk kita bisa melakukan banyak hal lewat sosial media. Bukan cuman untuk kita, tapi kalau mau dikembangkan kayak Mas Adip tadi juga lebih luas ya untuk bisnis, untuk tadi sesuatu yang lebih Ya. besar lagi gitu. Sudah centang istilahnya. biru juga loh. Wise. Yang punya Baik. usahanya Mas Adip ya kan udah centang biru juga. YouTube-nya juga ada ya, YouTube-nya juga ada. Jadi kalau mereka ada event, ada apa-apa, udah punya stasiun channelnya sendiri lah gitu ya. Nggak lagi mengandalkan yang sudah ada ya, bikin sendiri. Tapi boleh kalau mau mengandalkan tok-tok museum boleh, nanti kita siap kok. Bos. Oke, Oke. sekarang berikutnya ini ya. Kalau berbicara mengenai kesuksesan Pak Budi juga dengan perjalanannya sekarang sebagai seorang kabid juga, bapaknya Dumus juga, waktu saya Dumus juga bapaknya adalah Pak Budi ini. Siapa sih Pak yang jadi tokoh atau yang memotivasi Bapak sampai dengan sekarang ini kalau Pak Budi? Tokoh itu dalam arti untuk pahlawan ya. Pahlawan memang kalau tokoh itu kan kalau kita ditanya tokohnya siapa? Biasanya nomor satu itu kalau Muslim itu kan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau untuk pahlawan Indonesia itu kita bisa memilih salah satu. Nah itu karena pilihannya banyak. Tapi saya lebih suka dengan sebetulnya HR Rasuna Said. Karena memang beliau tokoh pergerakan, tokoh perjuangan, tapi dia juga pengusaha. Jadi ketika beliau ini sudah
termasuk Samanhudi juga itu juga tokoh pergerakan dan dia juga pengusaha batik misalnya seperti itu. Jadi dalam memberikan dalam mengupayakan semangat kemerdekaannya itu mereka juga tetap berpikir modalnya dari mana? Modalnya dari usaha batik. Modalnya keuntungannya yang dikelola untuk memberikan infus donor bagaimana menggerakkan roda organisasi mereka seperti itu. Iya. Ya. Yang ditokohkan Pak Budi ini karakternya sangat logis gitu ya. Iya. Kita mau bergerak ya kita perlu ini. Ada modalnya, Ada modalnya. diputar terus ya. Iya, biar Jan bisa Basuki bergerak. Mawabeo. Basuki Iya. Mawabeo. Betul. Nah kalau Pak Budi idolanya adalah pahlawan yang juga pengusaha. Nah kalau yang pengusaha Ini idolanya siapa? Pak Budi gitu jawabannya. Balik lagi. Kalau saya itu cenderung lebih mengidolakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Oke. Jadi memang ya kebetulan karena saya juga dikelilingi dari itu tadi bapak di lingkungan pesantren. Jadi saya itu mengamati kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau dulu memperjuangkan misalnya waktu dimintai pendapat mengenai bagaimana Pancasila ini, beliau itu sampai membacakan Al-Fatihah sebanyak 350.000 kali. Jadi kalau kita lihat itu tokoh ini juga seni dan nggak main-main ini memang perjuangannya gitu. Dan akhirnya hasilnya sampai saat ini Pancasila masih relevan sampai kapanpun dan juga dari organisasi Nahdlatul Ulama ini pengikutnya luar biasa banyak itu. Jadi itu. Oke, Iya, nggak iya, main-main iya. idolanya Nggak ternyata main-main, ya. Kak. Udah kita nggak usah bilang idola kita Nggak nanti usah, nggak usah jauh. ya, malu. Jauh. Jauh. Selebgram idola kita soalnya. Kita ngefans sama selebgram. Dah, kita sekarang akan main games aja buat seru-seruan. Ini Pak Budi sama Mas Adip akan kita ajak buat mainan namanya Hangman. Kalau dulu namanya apa ya, Kak? Kalau Hang. sekarang Hang itu kan error, bukan nih? Komputernya ngehang iya, gitu, enggak ya? ngehang ya, bukan Hang nge-lag. gantung. Gantung. Jadi kita tebak kata. Nanti ada beberapa kata yang kami sediakan. Kita kasih Ya. contoh dulu. Contoh. Misalnya ada tuh 2, 3, 4, 5 agak lambat ya mikirnya ya. Satu kata 5 huruf. Ada 5 huruf dalam satu kata ini. Ini ada kaitannya, semua ada kaitannya dengan komunikasi, media, sosialisasi dan sebagainya. Contohnya, mau yang ini ada kaitannya. Ini adalah A, misalnya saya nebak A. Oh, ada nih di sini. Kamu nebak apa? X, huruf X ada nggak? X nggak ada. Oh, nggak ada, X taruh nggak bawah. ada. Ini bisa buat penyiaran. I. Oh, ada. Nah, kira-kira udah bisa ditebak belum? Kalau sudah, boleh langsung ditebak. Kira-kira apa? Oke. Aku tahu nih jawabannya, radio. Oke, betul. Oke. Gitu Contohnya kurang seperti itu. Sudah siap? Tapi ini bukan jebakan ya, seperti Cak Londong itu ya. lebih. Bikin jengkel. Enggak, Pak. enggak. Nanti emosi. Oke, kita mulai dengan yang mudah dulu, yang mana? Oke, Mas kita Felix? pilih nomor aja kali ya. Ya boleh. Mau Coba pilih? ini mau siapa dulu? Pak Budi dulu? Bareng boleh? Oh, bareng ya, Bareng boleh ya. aja. Oke, bareng ya. Nanti ganti-gantian, nebak satu huruf. Oke. Oke. Pilih angka 1 sampai 10. Pilih Mau nomor mana? berapa? Yang mudah dulu. Oke, silakan. 7. 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 ada 7 huruf. 7 huruf. Oke. Silakan Mas Adip. Huruf apa kira-kira yang ada di sini? Huruf G. G. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Semua huruf bebas ya. Bebas. Pak A. Budi. Huruf A. Apakah ada? Oke. Ini huruf G soalnya gede. Mas Adip lagi? Huruf H. H. Tidak ada. Ini mau nulis gede. Iya, kayaknya iya. Tidak ada. Bisa ya ternyata. I. 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 Gide nanti. Tidak ada. Lanjut. Huruf C. Huruf C. Oke. Ada hubungannya sama kegiatan kita, cluenya? Sudah bisa ditebak? Podcast. Iya. Podcast. Betul sekali. Betul sekali. Tepuk tangannya dong. Sukses yang pertama dijawab sama Mas Adip. Yang Kita kedua. lanjut.
Lagi. Pak Budi, angka 1 sampai 10 kecuali 7. 5. 5. Wah, ini agak panjang nih. Panjang sekali 1, berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf di kata ini. Silakan Pak Budi, huruf apa? A lagi. A. Tidak ada. Oh, ada. Nomor 3 dari belakang. Oke. Ya kan aku Tadi? punya kepeannya ya. Oh, iya, kamu punya loh. Iya ya, memang tambah gede F. tambah. F. Tidak ada. Tidak ada. Pak Budi lagi. I. I. Oh, ada. Ada. Paling belakang. Ada lagi. M. M. Oke, ini udah bisa ketebak kan? Oh, nih. Coba, kira-kira sudah bisa nebak? Belum. Belum. Pak Budi. U. U. Ketahuan nih. Huruf keempat. Ternyata lama-lama Sudah pegel bisa. ya megangin ya. Yang hangman aku ya ternyata tanganku. Itu nisasi itu. Komunikasi. Iya. Komunikasi. Ah. Pokoknya belakangnya isasi gitu ya. Oke, Oke. komunikasi betul sekali. Satu round lagi. Boleh, satu Oke. round lagi. Mas Adib berarti. 1 sampai 10 kecuali 5 dan 7. 8. 8. 1, 2, menarik 3, nih. 4, 5, 6. Pendek saja. Ya, kus. Silakan, huruf apa? Huruf H. H. Tidak ada. Pak Budi. U. U. Tidak ada. Ini husada kayaknya. Husada. Huruf K. K. Tidak ada. Tidak ada. Lama-lama aku profesional ya, bisa nulisnya gini ya. Tadi kan gini banget tuh. O. O. Tidak ada. Tidak ada. Kira-kira apa? Huruf A. A. Udah belum ya? Belum. Belum. A ada di situ. Pak Budi. I. I. Oke. Ada I di huruf kedua. Huruf D. Huruf D. Tidak ada. Wah, pokoknya kalau ini nggak ada tuh, wah ngelek-ngelek pokoknya. Ini kacau dunia. Kacau pokoknya Dunia masak ini kacau. Dunia persilatan M. gitu. M. M tidak ada. Huruf C. C. Tidak ada. S. Ini S. Oke. Siaran. Salah. Bukan, salah. Satu kali nebak. Pak Budi langsung tebak. Pokoknya atau- ngelek. Belum. Kalau gini, wah ini gangguan ngelek, Ini nggak bisa putus-putus. semuanya kacau. Sinyal. Yo. Sinyal. Tepuk tangan dong. Oke. Satu Oke. lagi terakhir untuk Pak. Udah kayaknya Udah. ya. Udah habis nih. Oh, udah habis. Udah, waktunya Wah, habis. ya, Udah habis. kalau gitu. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk dua orang narasumber kita yang luar biasa. Berhasil menebak komunikasi, podcast, dan sinyal. Betul sekali. Semua ada hubungannya dengan dunia penyiaran, komunikasi, sosialisasi dan sebagainya. Memang kalau sekarang kan eranya komunikasi ya. Apapun kalau nggak dibicarakan, disampaikan, ya nggak akan ngerti. Kita nggak bisa baca mata batin kan. Betul. Dan yang penting adalah harus menggunakan dengan bijaksana. Dan udah harus pamit ternyata. Seru banget sih padahal. Bisa extended nggak? Bisa. Kita extend tapi nggak ada yang nge-record. Kita ngobrol sendiri Ngomong sama sendiri. Pak Budi dan Mas Adib ya. Ya, ini di segmen akhir kita akan ngundang dulu ini teman-teman kita, Mas Novi Kalo dan juga Mas Radit, boleh gabung dulu di sini. Silakan. Ini yang kayaknya tadi sudah Kok kekenyangan jalannya kok ya? cantik? Besti aku dari sana berangkat. Aduh, ini Iya, mau arisan sayang. kemana? Ini Malah gila dhewe karo aku jadi. Aku kira menunggu ya. ini buat siapa? Loh, ini Buat kami. Beliau. Buat kamu. Oh, bukan ya? Beliau telah hadir di Oh sini. ya. Oh ya. Nanti kamu ada sendiri di sana nanti. Oh boleh Oh, boleh. boleh. Ya paketnya pilih yang mana? Kalau yang besar tadi 1 juta ya. Bayar. Kok ada harganya ya? Beda ya. Ini Besti buat siapa Besti? Oke, ini Besti apa Besti? kagem Pak Oh Budi, ya. monggo. Terima kasih. Ini
buat Pak. Mas Matur Adit. nuwun. Oke, terus yang di rumah dapat apa ini? Oh iya, harus wajib nih karena narasumber dapat yang di rumah juga harus dapat. Nah, yang di rumah jangan khawatir, ikutin kuisnya dan pertanyaan kuisnya adalah pada tanggal berapakah Radio Republik Indonesia berulang tahun? Cari dulu ya, boleh? Gak usah, aku Nggak apa usah. lagunya Oh. ada. Mau aku nyanyiin? Nggak usah, kan buat kuis. Oh please, aku Nggak pengen usah. nyanyi. Nggak. Ya udah ya, pokoknya di komen aja jawabannya di feed Instagram Museum Benteng Frederick Yogyakarta yang ada posternya Tok Tok Museum, tuliskan jawaban di situ, tag teman kamu, gunakan tagarnya dan dapatkan hadiahnya. Betul Oke, sekali. saatnya kita pamit. Matur nuwun Pak Budi, matur nuwun Mas Adip, sehat selalu, Sukses, sehat selalu, makin banyak cabangnya, makin sering ketemu sama teman-teman lama mungkin Pak. Iya. Iya. Habis ke Bali mungkin liburan kemana lagi deh. Kita Budi, diajak. ayo langsung. Kita diajak. Jadi asisten bawa koper nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, pokoknya ikut jalan-jalan. Ada cuma berkah buat hari ini. Kode banget, cuma bekal. Kok dramis banget. Kita pamit dulu, tentunya dari yang paling ujung ada juru bahasa isyarat kita Kak Nitis. Lalu ada Mas Novi Kalur. Kok nggak dikasih tepuk tangan? Ada Mas Raditwen. Ada Kak Felix. Saya. Dan ada Kak Ros di sini. Kita pamit ya. Ketemu lagi di episode berikutnya dari Tok Tok Museum. Monggo, sahabat museum. Bye bye. Tak musim.